Seperti yang telah kita ketahui, salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang gerak pada hewan dan tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan keterkaitan bentuk tubuh dengan kecepatan gerak hewan dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan cara gerak hewan pada masing-masing habitat dengan benar. Ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis gerak pada tumbuhan di lingkungan sekitar dengan benar. Ayo kita diskusikan. Cermati data tentang kecepatan gerak hewan di bawah ini. Gajah, kecepatan geraknya 25 km per jam. Jerapah, kecepatan geraknya 60 km per jam. Kerbau, kecepatan geraknya 50 km per jam. Kijang, kecepatan geraknya 97 km per jam. Kuda, kecepatan geraknya 76 km per jam. Sedangkan citah, kecepatan geraknya 112 km per jam. Hewan manakah yang memiliki kecepatan gerak paling tinggi? Ya, benar, jawabannya citah. Mengapa hewan-hewan tersebut memiliki kecepatan gerak yang berbeda-beda? Gajah dan kerbau memiliki massa tubuh yang sangat besar. Akibatnya, untuk bergerak, gajah dan kerbau harus melawan inersia yang nilainya juga sangat besar. Lain halnya dengan kuda, citah, dan kijang. Ketiga hewan tersebut memiliki struktur rangka dan otot yang sangat kuat. Namun, kijang dan citah yang memiliki bentuk kaki yang lebih ramping sehingga kijang dan citah mampu menyimpan elastisitas yang tinggi. Hal tersebut mengakibatkan pada saat berlari, kijang dan citah lebih banyak melompat ke udara dan meluncur di udara. Gaya gesek udara yang jauh lebih kecil daripada gaya gesek permukaan tanah membuat kijang dapat berlari dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada kuda. Gerak hewan dalam air. Sebagian besar hewan yang hidup di air memiliki bentuk tubuh seperti torpedo. Hal ini bertujuan untuk memperkecil gaya gesek dengan air sehingga memudahkan untuk bergerak. Tubuh ikan dilengkapi otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor dan sirip ikan di dalam air. Ikan juga memiliki sirip tambahan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Untuk mengatur gerak naik turun, ikan memiliki gelembung renang yang dapat mengeluarkan gas, biasanya oksigen. Gerak hewan di udara. Sayap burung tersusun atas kerangka yang kuat dan ringan serta otot yang kuat. Sayap burung memiliki bentuk melengkung sehingga udara yang mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat dari bagian bawahnya. Hal ini akan menghasilkan gaya angkat yang efektif untuk pergerakan burung. Hal ini juga diterapkan pada pesawat terbang. Saat sayap dikepakkan, udara akan mengalir ke bawah. Dorongan ke bawah tersebut akan menghasilkan gaya yang berlawanan arah sehingga burung terangkat ke atas. Gerak hewan di darat. Hewan di darat bergerak dengan berbagai cara seperti berjalan, berlari, melompat, merayap, dan lain-lain. Hewan darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Otot dan tulang tersebut digunakan untuk mengatasi inersia dan menyimpan energi pegas sehingga dapat melakukan berbagai aktivitas. Sistem gerak pada tumbuhan. Sistem gerak pada tumbuhan,
kita bagi tiga. Yang pertama ada gerak higroskopis, yang kedua ada gerak esionom, dan yang ketiga ada gerak endonom. Gerak esionom kita bagi tiga. Yang pertama ada gerak nasti, ada gerak tropisme, dan ada gerak taksis. Gerak nasti ada fotonasti, seismonasti, niktinasti, termonasti, kemonasti, hidronasti, dan nasti kompleks. Sedangkan gerak tropisme ada fototropisme, geotropisme, tikmotropisme, hidrotropisme, dan kemotropisme. Sedangkan gerak taksis ada fototaksis dan kemotaksis. Kita lihat masing-masingnya. Gerak endonom. Gerak endonom adalah gerak tumbuhan yang rangsangannya berasal dari dalam tumbuhan itu. Gerak endonom disebut juga dengan gerak autonom. Contohnya, gerak aliran sitoplasma pada tanaman Hydrilla verticillata. Kedua, gerak higroskopis. Gerak higroskopis adalah gerak tumbuhan karena adanya perubahan kadar air. Contohnya, pecahnya kulit buah polong-polongan yang sudah tua seperti kacang kedelai, buah cangkring. Kemudian gerak higroskopis juga membukanya dinding sporangium pada tumbuhan paku. Nah, ini dia biji polong-polongan yang terbuka. Yang ketiga ada gerak esionom. Gerak esionom adalah gerak tumbuhan karena adanya rangsangan dari luar tumbuhan. Gerak esionom dibedakan menjadi 3 macam, yaitu gerak tropisme, gerak nasti, dan gerak taksis. Gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Arah gerak tumbuhan yang mendekati arah datangnya rangsangan disebut tropisme positif. Sebaliknya, arah gerak tumbuhan yang menjauhi arah datangnya rangsangan disebut tropisme negatif. Fototropisme. Fototropisme adalah gerak tumbuhan ke arah cahaya. Contoh, gerak pucuk tanaman menuju cahaya. Yang kedua, geotropisme, yaitu gerak tropisme karena rangsangan gravitasi bumi. Contohnya, gerak akar menuju ke pusat bumi. Nah, di sini ada geotropisme positif dan yang ke bagian atas ada geotropisme negatif. Ketiga, hidrotropisme, yaitu gerak tumbuhan karena rangsangan berupa air. Contohnya, gerak akar tanaman menuju air. Keempat, ada kemotropisme, yaitu gerak tumbuhan karena rangsang berupa bahan kimia. Contohnya, gerak bulu serbuk menuju sel telur dipengaruhi oleh zat kimia yang dikeluarkan oleh bakal buah. Yang kelima ada tikmotropisme, yaitu gerak membelitnya ujung batang tumbuhan karena bersentuhan. Contohnya, gerak membelit tanaman kacang panjang pada tumbuhan inang. Gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Pertama ada fotonasti. Gerak nasti karena rangsangan cahaya. Contohnya, gerak menguncup dan mekarnya bunga pukul 4. Nah, tanaman bunga pukul 4 yang bunganya menguncup pada pagi hari dan mekar pada sore hari. Yang kedua, niktinasti, yaitu gerak nasti karena rangsangan berupa suasana gelap atau malam hari. Contohnya, daun petai Cina yang mengatup pada malam hari. Ketiga, ada tikmonasti, yaitu gerak nasti karena rangsangan sentuhan atau getaran. Disebut juga dengan gerak seismonasti. Contohnya, gerak mengatupnya daun putri malu bila mendapat sentuhan. Tumbuhan Venus yang menangkap serangga. Termonasti, gerak nasti karena adanya rangsangan temperatur atau suhu. Contohnya, mekarnya bunga tulip pada musim semi. Yang kelima ada hidronasti, yaitu gerak nasti karena adanya rangsangan air. Contohnya, daun alang-alang pada musim kemarau menggulung untuk mengurangi penguapan.
Selanjutnya ada Nasti kompleks. Gerak Nasti kompleks terjadi akibat pengaruh beberapa rangsangan lebih dari satu rangsangan. Contoh, gerak membuka dan menutupnya stomata dipengaruhi oleh kandungan CO2, cahaya matahari. Gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak berpindah tempat yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Berdasarkan jenis rangsangannya, taksis dibedakan menjadi dua macam. Pertama ada fototaksis, yaitu gerak taksis karena rangsangan cahaya. Contohnya gerak Equinoviridis yang mendekati sumber cahaya. Yang kedua, ada kemotaksis, yaitu gerak taksis karena rangsang kimia. Contoh, gerak spermatozoa ketika membuahi setelur pada tumbuhan lumut. Kita lihat masing-masingnya. Ini ada kemotaksis yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa bahan kimia. Dan yang kedua ada fototaksis, gerak taksis yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa cahaya.